Assalamualaikum kawan-kawan. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan orderan kembali Topaz, walaupun paketnya kecil, tidak seperti biasanya. Tapi cukup terasa untuk di Pulau Bangka Belitung. Kalau dulu orderan ini Topaz ini paling banyak, bisa 12.000 butir. Artinya kalau 12.000 itu sekitar 4 box saya dapat. Ini cuma sedikit sekali. Tapi ya alhamdulillah lumayan untuk beli susu anak. Kebetulan untuk bulan ini kitanya ini kemasan Topaz nih lumayan mantap sekali, bongkarnya saja susah. Jadi ini kita akan ngebahas sedikit tentang Topaz, terutama Topaz seri 4 yang memang seri 4 ini diproduksi mulai tahun 2019 ya ke atas sampai sekarang. Hadiahnya bonus baju 1, kemudian topi. Topaz sendiri itu memiliki 3 varietas. Yang pertama Topaz 1 yang buahnya hijau, Topaz 2, dan Topaz 3. Topaz 1 itu klonnya adalah klon Nigeria. Kemudian Topaz 2 adalah Ghana. Topaz 3 itu Econa. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Sriwijaya Agro. Topaz 1 sama Nigeria juga dengan SJ1. Kemudian Topaz 2 sama dengan SJ2 Ghana. Kemudian Topaz 3 itu sama dengan Sriwijaya 3 Econa. Banyak sekali kawan-kawan di berbagai daerah merasa buah hijau tidak laku, ya segala macam tetebengnya. Tapi kalau untuk di Bangka Belitung tidak ada masalah buah hijau, asalkan Anda memanennya matang secara fisiologis, artinya buah tidak dalam bentuk mengkal, ada hijaunya, dia ada oranye sempurna. Dan itu sebenarnya keunggulan tersendiri untuk para petani, khususnya yang mandiri untuk menanam varietas Nigeria, klon Nigeria ini, terutama Topaz 1, karena sebenarnya itu akan membantu para petani menjaga tanaman tidak gampang stres. Kenapa? Yang perlu diingat, para pemanen kita seringkali itu memanen banyak sekali mengkal, karena target mereka ada tonase, sedangkan kita petani pemilik kebun inginnya tanaman kita terawat, tidak stres. Permasalahannya adalah ketika frekuensi pemupukan kita tidak normal atau tidak baik, tidak berlanjuran, sehingga tanaman rentan sekali stres dengan pola panen yang tidak benar oleh para petani dan melakukan pemanenan mengkal. Karena seperti yang kita ketahui, andaikan saja bahwa tanaman kelapa sawit itu seperti anak gadis yang baru menikah, tetapi secara fisiologisnya dia belum matang. Pernikahan usia dini lah, kemudian dilakukan aborsi, itu kan sangat menyakitkan sekali untuk gadis itu sendiri. Kita analogikan seperti itu. Jadi dari 3 varietas yang ada, sebenarnya ada 4 untuk Topaz ini. Ada varietas yang keempat namanya Topaz 4, itu yang ambi. Yang ambi itu sendiri banyak sekali yang diterapkan, yang dimiliki oleh kawan-kawan yang lain. Salah satu yang terkenal adalah yang ambinya PPKS, yang diturunkan. Dia ada 3 turunan dari yang ambi PPKS, PPKS 239 dan Big Band 718. Sedangkan di Topaz 4, kalau Sriwijaya dia sama SJ6 itu yang ambi. Topaz 4 tidak diproduksi lagi untuk seri 4 karena produksinya, informasi yang saya dapat itu karena tidak mencapai total CPO-nya sekitar 12 ton CPO per tahun, ya tidak tercapai. Maka dia untuk seri 4 ini mereka hanya mengeluarkan Topaz 1, 2, dan 3. Topaz 4 masih dirilis dan untuk dikaji mereka ulang. Kemudian Topaz 1 ini memang memiliki produksi lebih tinggi daripada Topaz 2 maupun 3. Dan kemudian pertumbuhan meningginya cukup lambat, sekitar 40 atau 50, saya lupa juga berapa, tapi intinya lebih lambat daripada 2 varietas yang lain. Produksinya lebih tinggi. Kemudian Topaz seri 4 ini itu ditarget memiliki targetan usia 3-6 tahun itu mereka udah bisa mencapai 40 ton up ke atas TBS-nya. Sedangkan untuk yang 1-2 itu targetannya sekitar 29 atau 30-an seperti itu. Kalau dilihat tinggi produksi Topaz 2 atau Topaz 3, kalau dilihat dari deskripsi yang kita baca, itu memang Topaz 2 lebih tinggi daripada Topaz 3. Namun pelepahnya lebih pendek Topaz 2 dibandingkan Topaz 1 maupun 3. Ketika dibandingkan Topaz 1 dan 3, ternyata Topaz 3
itu pelepahnya cukup panjang. Ini yang jadi kendala. Dibandingkan yang topas 1 lebih pendek, tapi tidak menjadi kendala yang signifikan. Ada yang menarik ketika kami kunjungan lapang, ada seorang petani yang menanam di lahan-lahan pesisir pantai menyatakan bahwa topas 1 itu kondisi produksinya tidak stabil atau kurang bagus sekali untuk daerah-daerah pesisir pantai yang berpasir segala macam. Tapi yang bagus adalah topas 3. Ini memang keuntungan lebih dari topas 3 ya, Kona. Kemudian hal inilah yang harus menjadi pertimbangan kita, karena potensi genetik itu akan dapat tercapai jika yang pertama adalah lokasi lahan memang kategori S1 atau 2 atau 3. Itu harus diperhatikan dulu ya. Jadi jangan salah mengatakan oh ini jelek, tapi ditanam di lahan yang marginal S3 misalnya. Nah, yang menarik adalah topas 1 itu tidak mampu bersaing dengan topas 3 ketika ditanam di pesisir. Nah, ini mungkin validitasnya, tapi saya sudah temu 1-2 orang mengatakan sama. Ternyata topas 3 lebih responsif ketika ditanam di pesisir pantai. Ini untuk masukan kawan-kawan pesisir. Kalau untuk bongkar ini agak susah ya. Saya harus bongkar berkasnya. Pertama ada surat karantina biasanya. Tidak perlu detail, tapi karantina yakinlah. Takut palsukan atau orang difoto ya, karantina jelas sekali. Karena dia ada hologramnya. Jarang sekali orang bisa menipu hologramnya. Kemudian dokumen-dokumennya. Saya cari karton tadi di mana nggak dapat kartonnya. Ini gunting jadinya. Biasa didapat itu buku petunjuk, cara penyemaian, dan kemudian contoh-contoh bibit apkir segala macam. Dan kemudian masalah apkir. Kalau Anda melakukan perawatan sudah maksimal dan menemukan pertumbuhan yang tidak abnormal seperti ini, wajib Anda buang. Tapi kalau Anda nyiramnya pun tidak setiap hari, 2 kali sehari, nyiramnya 2-3 kali, tidak sempat, mupuknya jarang, jangan gampang melakukan apkir. Itu harus diperhatikan betul untuk para petani pemula. Kemudian ada surat keterangan pemeriksaan kecambah benih, ada nomor serinya, kemudian ada logo UPT pengawasan sertifikasi benih Pekanbaru. Itu. Kalau mau detail banyak video saya di channel di video yang lainnya ada tentang topas 4 yang topas 3 seri 4 topas 1 seri 4 yang sudah berproduksi dan cukup bagus. Dan dia dapat dengan lahan yang sama, perawatan yang sama, dia lebih unggul daripada Damimas. Sempat seperti itu yang kami dapat. Ini hanya untuk lokal kami saja, tidak jadi general. Kemudian ini bekas serah terima kecambahnya, kemudian ada sertifikatnya, kemudian memorandumnya, kemudian rekap pengiriman kecambah termasuk pohon indukan segala macam lah. Penjelasan rekap ini jelas sekali nih. Jumlah kantong 6. Nomor kantong 1 sampai 6, 1050. Kebetulan saya ngambil topas 1 dan topas 3. Tapi kalau dia topas 1 varietas saja, itu biasanya 5 kantong. Dan kantong kelima pasti 250 biasanya. Karena free bonusnya di situ. Apa istilahnya, persen untuk ini itunya sekitar 5%. Arti kalau kita mesan 1000, 50 butir. Mungkin itu untuk hari ini. Nanti pas bongkar-bongkar saya kirim video yang lain. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.